Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sungguh berkat dan kasih-Nya nyata bagi setiap kita sampai dengan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara juga yang sedang menikmati ibadah melalui rumah masing-masing, sama-sama kita satukan hati kita. Kita berdoa, kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan Yesus. Allah Bapa yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat segenap berkat, kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami ada, kami kuat sampai kami di pagi hari ini, semua hanya karena berkat dan kesetiaan Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian kami, membawa ucapan syukur kami, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, layak diagungkan Tuhan. Dengan pujian penyembahan kami boleh membalas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan dalam ibadah kami. Kami yang datang di hadirat-Mu, kami boleh dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kami yang sedang berbeban berat, kami diberikan kesukacitaan daripada Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Biar hati kami, hidup kami dipenuhi oleh kuasa hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bawa segenap pujian dan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian dan ucapan syukur-Mu. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nyatakan syukur-Mu pada Tuhan. Sebab Yesus baik. Dia sangat baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terimalah segenap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Biar nama-Mu Tuhan diagungkan, ditinggikan Bapa. Haleluya Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu.
Kau Allah yang mulia Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama. Allah Alfa dan Omega. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kau pencipta hidupku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian Tuhan. Layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Yesus. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah segala pujian bagimu Tuhan. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sama-sama sekali lagi naikkan pujian ini dari awal. Kau pencipta hidupku Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian bagimu Tuhan. Kau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari jemaat gereja Tuhan saja naikkan pujianmu, katakan segala pujian dan syukur bagimu. Haleluya Tuhan. Kaulah yang awal. Haleluya Yesus. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sambil sama-sama kita bangkit berdiri lebih lagi naikkan pujianmu. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia,
Kami sembah puji Kau Tuhan, Raja. Namamu besar, Kau termulia Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Haleluya, sungguh Kau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah Tuhan. Kami bersatu hati menaikkan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami untuk Engkau Allah termulia Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang baik. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya, sungguh semuanya merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, amin. Yang diberkati Tuhan boleh sekali lagi lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sekali lagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama semua naikkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Mari semua nyanyi haleluya, dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas. Katakan mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama sorakan, hey. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama semua nyatakan. Mari semua, haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia penebus pembebas. Nah, sekali lagi katakan, mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia penebus pembebas. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya,
nama Tuhan, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita berikan persembahan kita yang pertama. Kita berikan yang terbaik dengan penuh sukacita untuk mendukung pelayanan diakonia gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir Bapa di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami lewati Tuhan. Dan kami percaya, karena kami percaya Engkau menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami. Yang sakit sudah sembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bekerja diberkati, yang usaha diberkati, anak-anak diberikan hikmat marifat. Mereka pandai, cerdas, yang kemudian berprestasi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Hari-hari ke depan ada banyak tantangan, tapi kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami akan menikmati firman Tuhan yang mengajar, menuntun hidup kami, agar kami mengikuti rencana Allah dalam kehidupan kami ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, urapi kami semua oleh Roh Kudus, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami nikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Silakan saudara puji Tuhan. Haleluya. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita sehat semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tuhan mengajar kita hari-hari ini supaya kita bertekun. Judul khotbah ini adalah bertekun dalam iman.
Kalau tema kita adalah iman yang berbuah. Bagaimana iman itu bisa berbuah? Iman itu harus disertai dengan tekun, bertekun dalam iman. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan bacakan firman Tuhannya dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berbunyi seperti ini. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-1 itu begini bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Saudara kasih Tuhan, setiap perlombaan pasti ada saksinya. Setiap perlombaan pasti ada penontonnya, saudara. Nah, setiap perlombaan apapun juga pasti ada orang-orang yang menyaksikannya. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kan lagi di Mandalika, saudara. Lagi semua ke sana, tertuju ke sana sebab ada perlombaan yang dahsyat luar biasa di sana, saudara kasih Tuhan. Nah, ada banyak orang datang dari berbagai negara, dari berbagai di kota-kota di tanah air ini yang mempunyai kemampuan untuk pergi, mereka pergi ke sana untuk menyaksikan semuanya itu, saudara. Dan mereka akan memihak siapa yang mereka juarakan, seperti itu, saudara. Demikian juga, dan orang-orang yang mengikuti perlombaan itu harus bebas dari segala beban. Beban yang dia bawa juga, nggak mungkin orang balapan, saudara, bawa boncengan, gitu, saudara ya. Nggak mungkin orang balapan di arena balap itu membawa sesuatu yang menjadi beban. Dalam pertandingan apapun juga, saudara, apabila itu pertandingan seperti lari, dia tidak boleh membawa beban yang berat, sebab itu akan menghalangi larinya, saudara, seperti itu, saudara, kasih Tuhan. Saudara, demikian juga orang-orang percaya, kalau saudara lihat sebelahnya lagi, dikatakan, demikian juga kita yang hidup dalam iman, yaitu percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, harus bertekun dalam iman kita masing-masing kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi seseorang untuk maju dalam Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, untuk menjalani kehidupan iman kita mulai hari ini, saudara, masih ada sisa hidup kita untuk ke depan sampai Tuhan memanggil kita, kita harus beriman. Firman Tuhan berkata, harus bertekun di dalam iman. Iman itu percaya dan berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, dan menjalani perintah Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita dengan setia, dengan tekun. Tekun itu setia dan taat, terus lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dengan demikian dikatakan, kita harus melepaskan beban. Ada dosa, ada pikiran yang menghalangi kita, ada beban rasanya saya tidak bebas, dan lain sebagainya. Ada keterikatan dalam hidup ini. Saudara, sebab sekarang ada banyak jebakan-jebakan iblis, saudara, ingin menjebak seseorang, bukan hanya menjebak tetapi mengikat seseorang sehingga orang itu tidak lagi mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal tertentu yang membuat dia suka dalam hidupnya, dia tinggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Dia tidak mengutamakan Tuhan sehingga tidak ada ketekunan lagi dalam iman. Saudara kasih Tuhan, kita ingat cerita tentang Abraham. Abraham mengambil keputusan untuk ikut Tuhan sekalipun Tuhan tidak menunjukkan jalan yang harus dia pergi. Tetapi dia ikut Tuhan, bagaimana caranya? Dia harus keluar dari rumahnya, saudara. Dan dia berjalan, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan adat istiadatnya, kebiasaan yang tidak disukai Tuhan. Dia keluar dari rumah itu, kemana dia pergi, dia hanya ikut tuntunan Tuhan waktu demi waktu,
waktu demi waktu, kemana Tuhan inginkan untuk supaya dia pergi. Dia bertekun, dia sungguh-sungguh beriman dan percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam rencana Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Dia memiliki gelar namanya Bapak orang beriman. Kenapa demikian? Karena memang dia bertekun di dalam imannya, saudara. Tantangan ada enggak? Ada tantangan, banyak tantangan. Saudara, bahkan keponakan yang dia bawa pun menjadi masalah dalam kehidupannya, saudara. Akhirnya mereka harus berpisah. Tantangan itu harus ditanggalkan, supaya iman kepada Allah pada waktu itu dikatakan dia sungguh-sungguh pada Tuhan, dia dapat jalani semuanya dengan benar dan hasilnya luar biasa. Keturunannya diberkati. Bahkan setiap orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Amin. Setiap orang memberkati seseorang yang diberkati Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan, pasti orang itu diberkati. Saudara yang kasih Tuhan, maka dikatakan, saudara, kita ini banyak saksi. Hidup kita, ada orang sekeliling kita. Saudara, memberi penilaian dalam hidup ini. Saudara, melihat bagaimana hidup kita, orang-orang percaya. Yesus berkata, kamu kan jadi saksiku. Dikatakan, di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dilihat orang, diperhatikan orang. Ada kalanya kita menjadi berkat. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Dan itu penting banget. Hidup kita dilihat orang. Dan orang yang melihat itu diberkati. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Maka yang pertama adalah lepaskan beban dosa yang merintang hidup kita. Masalah boleh datang. Tetapi saya serahkan masalah hidup saya kepada Tuhan. Tantangan boleh datang, tapi saya menyerahkan hidup saya. Sekalipun tantangan datang, Tuhan menyertai saya. Pasti Tuhan memberikan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, jadi kita harus bertekun dalam iman kita masing-masing kepada Tuhan Kristus. Tanggalkan beban dalam hidup kita dan dosa yang menjadi halangan pertumbuhan iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini ke depan orang-orang percaya banyak ujian. Banyak tantangan. Dari anak remaja sampai orang tua semua akan mengalami tantangan hidup ini. Saudara, karena dunia bukan semakin baik, dunia semakin jahat. Dunia sedang menuju kepada kesudahannya, kata firman Tuhan. Maka ada orang-orang jahat, saudara, yang mulai mengganggu orang-orang benar, supaya orang benar itu jatuh di dalam imannya. Maka untuk mempertahankan hidup iman kita itu, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kita ibadah. Sekarang kasih Tuhan, Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah bebas, kita sudah melepaskan dosa itu, kita menjadi hamba kebenaran. Ayat 22-nya begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kita sudah dibebaskan. Maka kita percaya Tuhan. Dikatakan kita menyerahkan beban kita, maka kita dimerdekakan, kita bebas. Yang 23-nya berbunyi seperti ini, saudara. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beban itu harus dilepaskan. Dosa itu tidak boleh kita bawa, saudara. Tetapi itulah beban yang membuat kita tidak bisa bertekun, kita tidak bisa maju dalam Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dikatakan, memang upah dosa adalah maut, kita harus tinggalkan. Sebab orang telah terus memikul dosa, hidupnya akan mengalami maut. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita sudah dibebaskannya dari dosa. Amin. Maka kita bisa berlari hari ini, mencapai garis akhir. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan menjadi juara, yaitu iman yang sempurna. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2 itu, saudara.
harus bertekun dan tidak mudah putus asa. Saya katakan tadi bahwa tantangan hidup pasti ada. Di sini ada orang yang mengalami tantangan hidupnya? Ada nggak tantangan? Ada ya? Tantangan hari esok, terus dia harus berdoa buat anak-anaknya, karena ada tantangan memang, bagaimana dengan kelanjutan hidupnya, bagaimana kelanjutan sekolahnya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, itu pun jangan terus dipikirin susahnya, saudara, tetapi percayalah di dalam Tuhan ada pertolongan. Amin. Dan Tuhan doamu pasti jawab. Sebab Tuhan berkata, siapa saja yang meminta berdoa dalam namaku, aku akan melakukannya bagi dia. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Jadi, ada tantangan, jangan pernah putus asa. Maju terus dan bertekun dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup pada Tuhan. Terus sadari bahwa kita perlu itu semuanya. Maka Kolose pasal 1 ayat 23 dikatakan begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar dan yang telah telah dikabarkan ke seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah bergeser, jangan pernah tinggalkan pengharapan kita di dalam Injil, firman Tuhan, Injil Kristus, Yesus sendiri. Jangan pernah bergeser kata firman Tuhan. Harus bertekun dalam iman kita. Iman itu kadangkala diuji, saudara. Saudara perhatikan, kalau kita membaca riwayat Abraham tadi, ada banyak ujian, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Iman itu memang perlu diuji. Kalau diuji, maka Tuhan tahu kita memang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang Israel itu, saudara, mereka diuji sepanjang perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan, saudara. Kadangkala mereka mengalami lapar, mengalami haus. Tuhan ingin tahu, kata firman Tuhan, apakah mereka hidup karena roti atau karena firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, maka menghidupkan orang sebenarnya dalam hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Setelah itu baru roti. Amin. Jangan dibalik, roti dulu baru firman, tetapi firman dulu yang memberi hidup baru roti bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti tidak akan pernah kita dibiarkan olehnya. Dia sudah menjamin dalam namanya, dia akan memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Saudara, bertekunlah dalam iman, jangan pernah goyah. Haleluya. Jangan karena minyak goreng naik, lalu goyah, saudara. Kemarin tidak ada minyak, orang pada ngantri. Kita bersyukur Tuhan pasti menyediakan semuanya bagi bangsa kita. Amin. Kita berdoa, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau berdoa bagi bangsamu, sejahtera. Apabila sejahtera bangsamu, sejahtera pula dirimu. Apabila sejahtera kotamu, maka sejahteralah kita. Saudara, yang membuat bangsa-bangsa, membuat Indonesia sejahtera adalah Tuhan. Maka kita berdoa kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan sejahtera bagi bangsa ini. Puji Tuhan, haleluya. Sering kasih Tuhan, coba kita lihat sebelahnya lagi, saudara. Ada kejadian seperti ini dalam dialog orang-orang Yahudi waktu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak dapat tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara kasih Tuhan, ini sebuah dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan. Mereka begitu pedenya, saudara, bahwa mereka keturunan Abraham pasti aman. Bukan budak, tetapi orang merdeka. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bahwa setiap orang yang hidup dalam dosa, mereka adalah hamba dosa. Mereka perlu dimerdekakan. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, hanya orang-orang yang merdeka itulah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Betul-betul ada orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dimerdekakan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ke orang-orang itu sudah tidak memiliki beban lagi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan Yesus. Amin. Jangan bawa beban lagi, saudara. Ada satu kisah, mungkin ini ilustrasi saja. Ada seorang dari seorang tukang tembikar, saudara, di satu kota begitu. Dia membawa tembikar. Tembikar itu kayak guci, wajan dan sebagainya, saudara. Dari tanah liat, begitu banyak dia pikul seperti itu. Lalu di perjalanan dia ingin ke sebuah kota untuk menjual tembikar itu, saudara. Tiba-tiba ada mobil truk berhenti di situ dikatakan. Lalu supir menawarkan, Pak, ikut saya saja. Terutama dia ragu, saudara. Berapa bayarnya? Supir itu kan gratis, nggak usah bayar. Dengan sukacita, saudara, dia menaikkan barangnya, tembikar itu ke truknya, luar biasa. Tetapi apa terjadi? Sudah jalan, saudara kasih Tuhan. Dia dibawa oleh truk itu seperti itu. Tetapi sampai di tempat tujuan, supirnya kaget. Karena tukang tembikar itu, membuat tembikarnya kelelahan, berkeringat, capeknya luar biasa, saudara-saudara. Kenapa demikian? Ternyata di atas truk dia tetap angkat tembikarnya. Keberatan luar biasa. Itu sudah ada fasilitas, dia harus aman, tetapi karena entah kenapa, saudara-saudara, takut nanti didenda atau dibayar, dia tetap saja membuat dipikul tembikarnya. Saudara, orang tidak merdeka. Tetapi Yesus sudah memerdekakan kita, kita sudah terlepas dari beban dosa, jangan dipikul lagi. Amin. Haleluya, bebas, kita bebas, saudara. Puji Tuhan. Nah, bertekun itu seperti itu, saudara. Sebelahnya lagi, ayat yang kedua dari Ibrani pasal yang ke-12, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudara kasih Tuhan, seorang berlari harus punya arah. Ya kan saudara? Seorang pembalap harus punya arah. Kalau dia semaunya, arahnya semaunya, dia akan mengganggu orang lain. Kalau dia di depan, kecelakaan terjadi, saudara. Dia harus mengarah sampai tujuan terakhirnya, saudara. Nah, demikian juga orang percaya, dalam perjalanan hidup itu kita harus mengarahkan pandangan kita pada siapa? Kepada Kristus, kepada Tuhan. Arahkan pandangan hidup kita pada Tuhan. Tatap dia, lihat dia, arahkan mata kita, mata hati kita pada Tuhan. Ikuti dia, kemanapun dia pergi, kita ikuti. Tuntunan Tuhan ajaib bagi kita. Bagaikan domba, terus mengarahkan pandangannya kepada gembalanya. Demikianlah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita percaya pasti, kemanapun kita pergi, sesungguhnya kita ikut Tuhan. Di mana ada Tuhan, di saudara kita adalah murid-muridnya. Sampai tujuannya, itu luar biasa. Kita sebut orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Jadi, hari-hari ini, saudara, memang mata ini digoda banget. Diganggu. Hati kita pun diganggu. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat bertekun di dalam iman kita, saudara? Kita arahkan pandangan mata kita terus pada Tuhan. Sungguh-sungguh pada Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan dengan baik. Lakukan dengan setia. Hasilnya pasti luar biasa. Kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang dengan mengabaikan keindahan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia,
yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Wow, orang ikut Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus ada, pasti orang itu ada. Di mana Yesus ada, pasti saudara ada di situ, pasti saya ada di situ. Amin. Tujuan akhirnya kita akan mengalami perhentian dengan Tuhan bersama dengan Dia selama-lamanya. Mari kita berdiri, puji Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, serta syukur selama-lamanya. bagi Dia segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Dia yang dipuji dan terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami ada dalam Engkau Tuhan. Kami bertekun dalam iman kami. Dan kami percaya hasilnya akan luar biasa. Karena kami mengikut Engkau. Mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Tuhan. Kami ingin belajar setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ada tantangan, rintangan kami hadapi, tetapi kami percaya kami pasti menang. Ada banyak beban yang akan ditimpakan pada kami, tetapi kami percaya kami lepas beban, Engkau tolong kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu, kami semua sudah diberkati. Kami semua sudah bebas merdeka. Kami belajar untuk tekun dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Silahkan saudara puji Tuhan. Saudara, kita akan ingin berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan ini, saudara. Bulan ini kayaknya pasti ada deh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Saudara, mari kita berdiri lagi, saudara. Kita katakan kita, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu bagi rekan-rekan kami, bagi anak Kau kasih. Mereka melewati waktu demi waktu, hari demi hari, dan di bulan ini kan mereka berulang tahun, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau memberkati ya Tuhan. Apapun mereka kerjakan, lakukan, rumah tangga diberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Diberkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mereka jelang hari esok lusa bersama dengan Tuhan.
Tuhan menyertai, apa mereka kerjakan, lakukan pasti berhasil. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan. Amin. Tuhan berkati. Silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama akan dengarkan pengumuman sepekan dari gereja. Ya, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Lianto yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pekerjaan pelayanan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh melambaikan tangan atau berdiri, karena kami ingin mengenal Bapak Ibu Saudara lebih dekat lagi. Ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ada? Oke, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa, di minggu-minggu yang datang akan banyak jiwa-jiwa yang beribadah di tempat ini. Sebelum kami pengumuman sepekan yang berjalan setiap minggunya, yaitu di hari Selasa ada ibadah WBI jam 17. Di hari Kamis ada doa puasa jam 10.30. Di hari Minggu ada 4 kali ibadah. Yang pertama jam 7 disertai dengan sekolah minggu. Di jam kedua jam 9, jam ketiga jam 11, dan ibadah keempat jam 6 sore. Di hari Minggu juga ada persekutuan GC jam 11 sampai jam 12. Dilanjutkan dengan persekutuan youth jam 13 sampai jam 14. Di hari Sabtu ada persekutuan dewasa muda jam 7 malam. Untuk pelayanan jemaat, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan pelayanan seperti pembuatan KKJ, konseling dan menghubungi pekerja di bawah. Untuk penyerahan anak minggu pertama dan minggu ketiga, baptisan air minggu ketiga setelah ibadah ketiga. Yang mau dibaptis boleh membawa pakaian ganti, dengan catatan kedua acara ini mengikuti protokol kesehatan dan arahan petugas gereja. Bagi Bapak Saudara yang telah membuat KKJ atau baptisan atau akte penyerahan anak, dapat mengambil di konter bawah. Di hari Sabtu ada doa fajar tanggal 26 Maret jam 5 pagi sampai selesai, dan seluruh pengerja bisa hadir dan semua kita juga diundang. Diingatkan kembali untuk semua kita bisa mengikuti protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Demikianlah pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berikan persembahan kita yang kedua. Kita berikan dengan penuh sukacita untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
Dengan penuh imanmu kembali nyatakan pujian dari Allah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Sambil kita bangkit berdiri. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi nyatakan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Kau sudah menyertai, memberkati kami ya Tuhan di jam ibadah kami yang pertama pada pagi hari ini. Dalam hadirat Tuhan kami menikmati kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Bersuka cita bersyukur bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan biarlah pujian syukur kami, kehadiran kami pada pagi hari ini menjadi kehadiran kami yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan kami bersyukur ya Allah kami yang baik. Pagi hari ini kami sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi setiap kami. Kami sudah menerima dengan sukacita, dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus firman itu berkarya di dalam kehidupan kami, menjadikan setiap kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi Tuhan mampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bertekun dalam iman, supaya sungguh Tuhan setiap tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami boleh melaluinya Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami bersyukur dan kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Gamaliel Elianto, yang pagi hari ini Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami naikkan doa kami, biarlah Tuhan Kau menyertai, memberkati Bapak Gembala kami, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan sendiri yang selalu meneguhkan, menguatkan hamba-Mu Tuhan, untuk tetap kuat menggembalakan seluruh sidang jemaat Tuhan, gereja-Mu yang sudah Kau percayakan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah kami yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Helina, Tuhan, yang menopang pelayanan pengembalaan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau juga berikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Gembala kami, sukacita, damai sejahtera Tuhan boleh selalu ada bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak, menantu dan cucu-cucu dan semua keluarga besarnya. Kami taruhkan tangan Tuhan, Kau yang memelihara, memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh tim pelayanan kami, bagi gereja kami di GPI Cilengsi di tempat ini, wakil gembala, para diaken, diakones, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja, terlebih Tuhan hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah raya ini ya Tuhan. Terus kiranya Tuhan Kau mengurapi, memberkati kami. Sungguh Tuhan, kami mau Engkau yang menuntun langkah-langkah pelayanan kami Tuhan, supaya apapun yang kami persembahkan
boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau dipermuliakan melalui pelayanan setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang setia datang beribadah, bersekutu di gereja kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan kami boleh bertumbuh bersama-sama melalui gereja Tuhan di tempat ini. Jadikan setiap kami menjadi jemaat yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan hari ini sudah diterima, dan kami percaya Tuhan firman itu akan berkarya memberkati seluruh jemaat-Mu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha Kau berkati, yang sekolah, yang kuliah, dalam pendidikan, semuanya yang Kau memberkati. Berkati dengan damai sejahtera, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus corona dalam bentuk varian apapun ya Tuhan. Biarlah kuasa darah Kristus yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk agenda seminggu ke depan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati jam-jam ibadah yang diselenggarakan, jam doa yang diselenggarakan. Berkenan Kau terus hadir memberkati. Dan pagi hari ini kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus ada bagi bangsa kami, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Kau terus memberkati para pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh menteri-menterinya Tuhan Kau memberkati, bahkan seluruh pejabat pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI dan Polri, provinsi kami Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cilengsi, bahkan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar gereja ini Tuhan Kau juga memberkati. Terima kasih Allah kami yang baik, kami bersyukur juga Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi gereja kami di tempat ini. Kalau sampai hari ini gereja kami boleh bersekutu beribadah semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, terus Kau menyertai memberkati gereja kami ya Tuhan, semakin hari semakin indah di hadapan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Persembahan yang sudah kami kumpulkan pagi hari ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini jadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya tangan-tangan kasih yang sudah mengembalikan persembahan ini, Kau akan berkati sesuai dengan janji-Mu. Allah kami yang baik, kami akan mengakhiri pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan pulang. Biarlah sepanjang waktu kami hari ini Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan yang menyertai memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk ibadah kami ibadah raya yang kedua yang sebentar akan dilaksanakan ya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, sertai jemaat-Mu dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, bahkan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian di dalam ibadah yang kedua ya Tuhan. Sungguh kami percaya sukacita Tuhan boleh ada bersama dengan kami sepanjang waktu hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau siapkan hati kami, sebab kami akan terima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih Tuhan Allah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah berlimpah-limpah atasmu oleh kasih-Nya kemurahan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kepenuhan Roh Kudus atas kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya sepanjang hidup kita. Kita percaya, kita katakan, amin. Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan, keluar pakai masker, dan sering cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Saat kau perlu Tuhan tahu